benar bang, kalau benar tunjukkan sama aku balik ke Islam. Tunjukkan datamu. Anda murtadin. Coba tunjukkan datamu. Aku tanya Anda murtadin. Kamismu. Di mana buktikan dulu. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Silakan ya, oke bang, silakan bang. Oke, apa yang mau ditanya? Agama yang gak masuk akal. Ya, di mana itu bang? Silakan. Oke. Ya, silakan. Abang percaya Maria melahirkan Tuhan? Ya, itu mamanya, orang tuanya. Melahirkan Ayo. Tuhan? Itu mamanya, itu anaknya. Melahirkan Tuhan? Iya, itu kan anaknya. Itu Berarti mamanya, Maria itu mamanya. Mamanya Tuhan? Iya, mamanya. Oh, mana tua daripada Maria dengan Tuhan Anda? Ya. Kalau kami Tuhannya, itu anak dia. Oh, berarti Itu lebih tua. yang Maria itu mamanya. Berarti lebih tua Maria daripada Tuhan Anda? Itu mamanya. Iya, lebih tua mamanya daripada Tuhan Anda. Ya mamanya lebih tua, tapi itu kan dia melahirkan anaknya. Nah, berarti Tuhan Anda Ya, lebih silakan. muda dari Maria. Ya, itu kan mamanya. Udah aku Iya, bilang itu mamanya yang makanya. dia tua. Iya. Kenapa enggak menuhankan mamanya? Kenapa dia kan orang tua, mana bisa? Ya dialah yang dilahirkan, ya dia dipanggil namanya Tuhan. Kenapa menuhankan anaknya? Kenapa bukan mamanya? Kan mamanya lebih Nggak tua, tahu. lebih tua. Iya, memang nggak, ya itu nggak pernah apa, memang iya. Iya, kenapa enggak tuhankan yang lebih tua? Jadi saya tanya dulu abang pernah nggak diajari agama abang nggak bang? Iya, Pernah iya, abang jelas saling, dong. pernah abang saling. Tuhan saya enggak Jelas. mati, Tuhan Anda mati. Oh, oke. Siapa duluan Islam sama Kristen di bumi ini? Kristen duluan mengajarkan Tuhan mati. Oh, dari mana Islam pelajar? Tanya dulu abang, dari mana pelajaran abang itu? dari Bible. Bible. Ya. Oh. Dari Bible ya. Oh. Iya, Jadi kalau Bible. yang kami sering pakai itu ada nggak di situ Bible di Alkitab kami? Ada nggak? Ada di Bible mengatakan Tuhan Anda mati. Mana buktinya? Ya, nanti Mana buktinya? bisa kubacakan di HP. Mati Yohanes Mana, 19:30. Gimana? Tuhan Anda mati. Atau Anda ingin mengatakan Tuhan Anda dikubur hidup-hidup? Gimana bang? Nggak usah abang karang-karangi bang. Aduh, Yohanes bang. 19 Buktikan dulu lah bang. Buktikan. nomor 30. Iya buktikan lah. Mana datanya? Buktikan. Itu saya sudah baca. Ini pastor atau apa ini? PS. Ya, saya tanya dulu abang buktinya mana? Jangan asal Yohanes abang. 19 nomor 30. Cak Ayu. Oke, tunggu sabar. Kamu jangan marah-marah. Yang ada berapa? Aku pula yang marah. Ya sabar. Kita buka data, sabar. Firman Ya. Tuhan kita buka dulu. Ya, abang sering saya tengok-tengok terus abang menghujat agama Kristen terus. Kalian bilang kami kasih. Kalian terlalu apa? Terlalu pintar kalian. Ayo, ayat berapa? Mama ini kalau kau pintar kenapa kau pula bertanya berulang-ulang? Memang kau enggak Ayat pintar. berapa? Saya Dia enggak. Ayat berapa? Ayat berapa? Cepat. ini pastor pungut perpuluhan tapi kok enggak tahu Bible. Enggak ada perpuluhan, enggak ada perpuluhan. Ayo, ayat berapa? Alah, enggak perpuluh, enggak ada perpuluhan. Ayo, ayat berapa? Matius 28:13. Orang jadi wasit, orang mau jadi wasit dulu.
Iya, ini Pastor Nggak Willy. ada di sini. Yohanes nggak ada di sini. Ayat 8 nggak ada. Matius 28 nomor 13. On. Tunggu ya. Pastor kok begini amat sih? Pastor duit. Oke, temanya apa di atas, Bang? Iya. Dibaca dulu temanya. Kau bertanya, Bung, mana dalilnya Tuhanmu, Ini namanya Abang sudah mengambil ayat orang, Alkitab orang. Ya sebenarnya harus dibaca dulu temanya. Kan? Kami tidak pernah orang Kristen memotong-motong firman Tuhan, Bang. Harus dibaca dulu temanya di atas, Bang. Ya mengerti. Apalah orang ini? Bang, kami di gereja, Bang, nggak pernah firman Tuhan dipotong-potong, Bang. Dibaca dulu Ini judulnya, bukan Bang. gereja, ini bukan gereja, ini bukan gereja, ini bukan gereja. Bedakan gereja dengan berhadapan soko guru. Oke? Abang gini loh, Bang. Abang beraninya di TikTok. Abang berani di TikTok. Coba di depan umum berani nggak, Abang? Berani. Menteri Agama. Silakan panggil. Coba. Apanya yang coba? Apa sih abang kalau ini? Berani Abang panggil pendeta, panggil Menteri Agama di sini kalau berani. Ngapain? Kan Anda pastor, kenapa banyak cerita? Ya. Ayo. Abang beraninya berkuak-kuak di Komal, Bang. Coba hadapi dulu Menteri Agama, ulama besar di Medan ini, berani nggak, Abang? Pendeta yang besar di sini berani nggak? Abang pastor kan? Ngapain Abang tanya? Iya, kenapa? Aku pendeta. Terus kenapa harus ada pendeta? Kau cariin sementara kamu sendiri pendeta, kamu sendiri pastor. Abang lucu, ya Bang ya, lucu ya Bang ya. Abang selalu berdebat sama Kristen terus. Untuk apa gunanya? Supaya orang Indonesia cerdas, jangan menyembah Tuhan yang mati. Ya, memang udah cerdas. Jadi apa gunanya? Kutanya dulu Bang ya. Aku bukan berdebat ya, bukan berdebat saya. Aku bukan menghujat. Kenapa dibikin gereja Bang? Kutanya dulu. Untuk apa kami beribadah? Kutanya dulu Bang. Untuk mengumpulkan orang-orang, agar orang-orang bisa disedot 10% dari hasil kerjanya setiap bulan. Mana buktinya? Mana buktinya? Coba kalian bilang pendeta itu dapat perpuluhan. Dari mana? Mana buktinya? Jadi pendeta ini tidak digaji gitu? Ya. Pendeta memang digaji, tapi nggak ada yang kami bilang dapat cair perpuluhan, nggak ada. Di mana buktinya? Jadi digaji dari mana? Ya, dari jemaat itu yang ngasih. Nah, sama untuk rumah Tuhan. Rumah Tuhan. Rumah Tuhan. Yaitu jangan kalian bilang cair perpuluhan, nggak ada kan cair itu. Masalah generasi. Mau kalian toko-tokoi kami Bang. Kalian pun aja pun gitu juga Bang, bayar juga kalian. Itu Ustadz kalian tuh bayar juga, nggak mungkin nggak dibayar. Siapa yang bayar Ustadz? Ya kalian lah. Kalau nggak ngaji, nggak sholat kalian, ya dari mana ongkos dia? Siapa yang bayar sholat? Ada aja ini. Dari tempat ya jemaat kalian lah. Allahu Akbar. Ya Allah Akbar katanya, aduh Bang di sini Bang, tempat daerah kami Muslim semua Bang, orang Jawa baik Bang, bukan kayak Abang. Emang aku jahat? Abang itu namanya udah jahat mengapai agama Kristen. Kami tidak pernah mengapai hujat agama Abang, nggak pernah kami. Kami mengasihi Abang, kami berdoa untuk kalian. Itu aja, nggak ada kami menghujat kalian. Nama sembahan Anda siapa? Yesus, Tuhan, dia raja segala raja. Dia menciptakan langit dan bumi. Pernah mati? Karena dia mati untuk menebus dosa manusia. Kok bisa mati untuk nebus? Ya, kenapa dia disiksa, dipukul, karena dipaku dia, karena mencurahkan darahnya itu untuk menebus dosa manusia dia nggak bisa menghapus dosa manusia tanpa dianiaya gitu. Melibatkan orang untuk berdosa. Tuanya Bang, disalib dia, Bapak ampuni mereka, itu yang disiksa dia. Ya udah,
Dia nggak bisa mengampuni dosa. Ya. Itulah dia pas diginikan apa dia pas matinya itu kan dia pertama dibilangnya, Bapak ampunilah mereka, tidak ada apa-apa. Kenapa harus ada tragedi pembunuhan dulu kepada Tuhan? Ya karena itulah orang-orang yang di sana, Bang. Karena kenapa? Mereka itulah mensiksa Tuhan itu, Bang. Kok Tuhan disiksa? Masuk akal nggak Tuhan disiksa? Ya, di era sana, Bang. Enggak, aku tanya, masuk akalmu nggak Tuhan disiksa? Ya, masuk akal lah disiksa dia, dipukul, dicambuk, ditaruh di kepalanya. Ya abang janganlah Tuhan ketawa, disiksa. Abang. Tuhan disiksa. Iya, karena apa disiksa dia? Karena itu nabi-nabi yang di sana, Bang. Jadi kutanya dulu apa? Abang, Tuhan disiksa. sekarang kutanya dulu Abang. Tuhan disiksa gimana ceritanya? Tunggu dulu Bang, aku bukan Tuhan menghujat. disiksa. Aku tanya dulu sama Abang, yang kalian sembah setiap hari Jumat siapa itu? Pencipta langit dan bumi, Tuhannya Yesus. Enggak, kalian yang sering sembah kalian itu di masjid. Siapa Iya, kalian sembah? Tuhannya Yesus, Allah Azza wa Jalla. Enggak Muhammad. Kok nyembah Muhammad, Nabi Muhammad? Astagfirullahaladzim. Kok nyembah Nabi Muhammad? Siapa yang ngajarin kami menyembah Nabi Muhammad? Yang ngajarin siapa? Itulah kalian sering sembah itu Muhammad kalian. Kasih data. Kasih data katanya. Aku nggak pakai tahu Bang. Aku sudah berkelompok aku sama Ustadz. Aku berbaik sama Ustadz. Aku udah tahu semua apa yang dibilang Ustadz. Saya tahu. Nah, ini kalau Kristen ini gaya ini. Kamu pikir kamu sedang berhadapan dengan siapa ini? Aduh, Bang Juma. Kasih saya data Nabi Muhammad disembah di Islam. Aku nggak mau mengistau data, Bang. Aku nggak mau kayak kalian menghujat-hujat. Saya tidak mau. Loh, nggak ada. Apakah menghujat kalau ada data? Nggak ada, Bang. Aku nggak mau. Yang menghujat itu kalau tidak ada data, menuduh itu fitnah. Aduh, fitnah. Ini Anda tidak bisa duduk tenang. Kenapa kayak belut listrik? Kenapa? Duduk aja tenang. Listrik, Bang. Abang selalu saya perhatikan Abang setiap hari. Jangan karena agama Anda tidak masuk akal, Anda mencoba untuk menipu dengan mengatakan bahwa kami menyembah Nabi Muhammad. Jangan, tidak bagus itu. Anda coba nih, coba. Lukas, saya minta maaf. Lukas 24. Saya minta maaf. Lukas 24 nomor 3 dikatakan di sana mayat Tuhan Anda itu dicari, disangka hilang, dicuri orang. Kenapa bisa gitu? Di mana buktinya dulu, Bang? Di mana? Lukas 24 nomor 3. Mayat Tuhan Anda hilang. Pertanyaan saya, hilang dari mana? Dia nggak hilang, Bang. Dia sudah terangkat ke sorga. Gimana ceritanya? Dia di bawah. Gimana ceritanya? Dalilnya begitu. Dia dibawa ke kuburan, cuma rohnya aja yang terangkat, tapi tubuhnya masih ada di dalam itu. Iya, maksud saya berarti Tuhan Anda mati separuh. Loh, kok gimana separuh Tuhan kami mati? Jasadnya? Ya rohnya itu, jasadnya rohnya. Dia udah ke surga. Mati jasadnya udah kan? Terangkat. Mati jasadnya. Rohnya hidup. Rohnya memang hiduplah selamanya. Apakah antara roh dan jasad itu satu Tuhan atau dua Tuhan? Enggak lah, memang satunya, Bang. Berarti mati, kena stroke. Gimana Bang bisa stroke, Bang? Aduh, coba aku nengok Abang ini sakit kepala aku loh. Aduh. Dagingnya mati, tapi rohnya masih ada. Berarti kena stroke. Di mana buktinya stroke Tuhan kami? Ada bukti enggak? Dagingnya mati. Dagingnya mati. Bang Juma. Dewasa lah Bang Juma. Anda lah yang dewasa, jangan saya. Dagingnya mati kan? Memang dagingnya mati, rohnya yang terangkat. Nah, jadi kalau daging mati, roh masih hidup, itu apa namanya?
Memang ya badannya saja mayatnya aja di apanya. Mayat lagi mayat. Ya jadi Masuk akal itu mayat jadi Tuhan. aduh bang, Pikirlah bang, pikirlah. Masa ada mayat Tuhan mayat gimana? Bang, Gunakanlah apalah otak. gunanya? Dengar dulu bang, kenapa lah abang selalu agama Kristen abang hujat terus bang? Apa yang Apa kuhujat? masalahnya? Yang kuhujat yang Itu mana? firman Tuhan firman Tuhan ini bang, jangan dibuat-buatkan bang, jangan dipermain-mainkan bang, berdosa bang. Aku tidak mempermainkan, aku bertanya. Lukas 24 nomor 3. Mayat Tuhan Anda dikira hilang. Di mana hilang mayat Tuhan kami hilang? Itu dalilnya, baca dalil. Kenapa Aduh Tuhan jadi mayat? bang Juma ganteng. Baca dalil. Aduh. Lukas Entah 24 siapa lah mengajari abang, aduh bang ngap. Dalilnya ada Pak Pastor Yusuf, Tunjukkan bang mana buktinya, tunjukkan misionaris. Bang, kalau benar tunjukkan sama aku balik ke Islam. Tunjukkan datamu. Anda murtadin. Ya, coba tunjukkan datamu. Aku tanya Anda murtadin. Di mana buktikan dulu? Mulai jurus misionarisnya keluar, misionarisnya keluar ngaku Aku murtadin. tanya samamu, buktikan datamu dulu bang ganteng, bang Juma ganteng. Oke, saya tunjukkan. Bang Juma ganteng. Oke, tunggu aku tunjukkan. Iya bang Lukas ganteng, bang Juma 24. ganteng. Ya di mana bang Juma ganteng? Biar puas kau dirimu, cobalah dulu. Ada nggak Yesus kami setruk? Mana? Buktikan. Nih aku tunjukkan dalilnya ya. Nah, coba. Aku bukan berdebat ya. Aku bukan berdebat ya semua ya. Nah, coba tunjukkan. Bang Juma ganteng. Selalulah abang mengapai abang Kristen. Mana? Di mana di situ setruk? Mana setruk? Mana setruk? Yesus itu setruk. Nih. Mana? Lukas 24 Tunggu. nomor 3. Dan ketika mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Yesus, Tuhan Yesus. Ini masuk akal nggak ini? Ada mayat Tuhan. Masuk di akalmu nggak Tuhan jadi mayat? Pastor, Tunggu sabar. masuk di akalmu nggak Tuhan jadi mayat? Pastor, Tunggu. tidak menemukan jenazah. Ini artinya bang, dengar ya dari atas dulu bang ya. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kuburan bawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka, dan mereka dapat batu itu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat itu. Ya dia kan sudah ke sorga. Tuhan jadi mayat nih. Memang sudah jadi mayat, dia rohnya itu udah ke sorga, dia nggak ada lagi situ mayatnya, sudah hilang. Berarti saudara punya Tuhan pernah jadi mayat? Ya, memang sudah mayatnya sudah hilang, tapi dia ke sorga. Iya, aku tanya, Udah terangkat. Tuhan Anda pernah jadi mayat? Ya ampun Tuhan. Ya memang udah jadi mayat lah Tuhannya. Nah, sekarang ketika Tuhan Anda jadi mayat, masuk akal nggak Tuhan jadi mayat? Kenapa Tuhan mati. jadi Tuhan mayatnya? Kenapa? Masalahnya? Tuhan mati. Ya, memang Tuhannya mati, tapi badannya sudah terangkat, udah ke sorga, nggak ada lagi mayatnya di situ. Tuhan mati itu masuk akal nggak? Ya kenapa masuk akal? Masuk akal atau masuk angin? Ya masuk akal lah bang, lucu abang ini. Alam semesta ini tanpa Tuhan. Ya namanya dia Tuhan lah, sudah terangkat ke sorga. Tapi mati jenazah Tuhan Yesus. Ya sudah mati bang, sudah terangkat dia bang, karena ditengoklah
di batu guling itu terguling dia karena ditengoklah yang si perempuan itu ke dalam kuburan itu tidak ada lagi mayat Tuhan Yesus, sudah terangkat ke surga. Ini mayat Tuhan atau mayat manusia? Cuma apa? Manusia dia. Tuhan itu kan manusia. Sengaja dia itu di apanya? Mana yang betul? Mayat Tuhan atau mayat manusia? Memang manusia, dia Tuhan. Aduh, Bang Juma. Gimana ceritanya dia Tuhan, dia mayat, dia manusia? Manusia, Bang, dia Tuhan. Tapi dia itu sudah manusia atau Tuhan? Ya manusia lah jadi. Jadi bukan Tuhan. Ya, memang dia Tuhan Yesus. Jadi bukan manusia. Aduh, Bang, bolak-balik lah, Bang, capek aku namanya. Loh, pusing aku lihat abang, pusing. Gimana nggak pusing? Kok tidak masuk akal? Masuk angin aja yang ada. Dia manusia tapi dia Tuhan Yesus. Bagaimana dia Tuhan sementara dia manusia? Jadi kayak mana? Coba dulu Bang Juma. Jadi kayak mana Bang Juma? Ayo. Manusia ya manusia, Tuhan ya Tuhan. Ya sudah. Nah, tapi ini jenazah. Jenazah ini sifat apa jenazah? Itu sengaja itu Bang, itu mayat. Ya mayat itu manusia atau Tuhan? Memang manusia ya manusia Bang, ya sengaja itu ya, manusia. Ini mayat Tuhan. Ya memang dia Tuhan. Dia manusia atau apa sih? Firman Tuhan abang, aduh bang, aduh sakit kepalaku bang, aduh. Ini masuk akal deh ini mayat. Bang, itu mayat Tuhan. Abang itu jangan ngambil dari Google bang. Yang asli kami, yang Alkitab kami ini bang. Jangan kalau dari di Bible abang ambil. Kalau di Bible itu apa? Itu sudah abang ambil dari Google itu bang. Itu nggak asli bang. Kalau aslinya apa di sini tertulis? Di sini Alkitab bang, di sini bang, bangku sayangku ini. Mereka apa ya? mendapati batu sudah terguling dan di kuburan dan telah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Di sini mayat sama doang. Sengaja itu artinya itu sengaja itu apa sama apa? Itu tapi kena lain di sini bang, lain ini mayat di situ sengaja. Apa bedanya? Itu yang sudah lain bang. Data bang, data bang. Apa bedanya data mayat dengan jenazah? Pak Pastor? Apa bedanya jenazah dengan mayat? Iya, sengaja bang, mayat itu kan sudah manusia, mayat. Kalau jenazah? Sengaja ya, itulah yang sering abang bawa itu ke kuburan. Itu bukan mayat? Bukan, mayat juga. Udahlah bang, gak usah lah abang bolak-balik firman Tuhan bang. Aduh bang. Inilah orang Muslim yang saya perhatikan seperti abang. Aduh bang, aduh. Bang, sadarlah bang, aduh bang. Aku yang sadar. Aku pula yang harus sadar. Siapa yang sebenarnya harus sadar? Bang, abang bilang, dengar dulu, abang bilang kami kasih. Abang udah terlalu nggak kasih kan bang sama orang Kristen kan? Ini saya bertanya bukan mau ngapain. Masuk akal nggak Tuhan jadi jenazah? Bang, abang karena gini loh bang, abang gara-gara edisi TV abangnya, abang nggak apa ya bang, sakit hati abangnya. Gara-gara edisi TV. Aku tanya dulu abang karena sakit hati karena edisi TV abangnya. Abang kenapa dendamnya sakit sama hati? mereka ya? Kenapa harus dendam? Ini kutanya. Karena masuk saya sudah tahu. Akal. Masuk akal nggak Tuhan jadi mayat? Aku udah tahu bang. Dari kalian sudah tahu kalian. Masuk akal nggak nih? Edisi TV. Aduh. Masuk akal nggak Tuhan jadi mayat? Ya jadi mayat lah dia jadi. Apalagi mau abang bertanya lagi. Nah, kalau Tuhan jadi mayat, berarti dia bukan Tuhan. Jadi apa jadinya apa? Manusia. Ya udah, jadi lagi. Berarti Yesus manusia. Ya sudah, iya. Kenapa? Biar puas abang. Ayo. Apa berarti Kristen menyembah manusia.
Ya memang iya, ya memang kami sembah dia lah. Jadi siapa lagi mau kusembah? Berarti Kristen menyembah manusia. Sembah. Ya, kutanya dulu, siapa mau kami sembah lagi, Bang? Bukan kalian kan? Tuhannya Yesus kenapa nggak disembah? Ya, memang disembah lah. Jadi ini dia disembah. Tuhannya Yesus. Yesus kan punya Tuhan, Bapak. Kenapa bukan Bapak aja kalian sembah? Jadi ya memang kenapa kayak gitu jadinya terbalik, Bang? Kalau Bapak kami sembah, nggak Yesus. Ya kan Yesus jenazah mayat. Aduh, Bang. Abang berani di sini coba tanya dulu sama pendeta lain di sini, Bang, sama mana pendetanya abang. Suruh ke sini pendetanya. Aku enggak. Abang. Mana pendetanya suruh hadir? Ong janjian aja kutunggu nggak datang pendetanya. Karena malas orang mengapai abang semua abang papi semua. Alasannya di sini nggak ada perpuluhan katanya, makanya nggak kesini. Perpuluhan. Aduh bang, nggak ada kan pernah kayak gitu perpuluhan bang. Bang hati-hati loh bang, abang sudah saya perhatikan loh bang. Abang setiap hari pendeta abang hujat. Kali pernah hujat pendeta, hati-hati loh bang. Pendeta orang itu yang video-video yang enggak, dengar dulu video-video itu bang, yang tadi ku tengok perhatikan dari layar abang itu ada yang mengucap pendeta itu kawan abang itu, hati-hati loh bang. Kok jadi itu memang gini loh bang, kenapa sih pendetanya yang harus sadar diri? Dengar bang, kenapa pendeta harus sadar diri? Abi Lubis itu karena pendeta tidak pernah mendapatkan mandat dari Yesus. Pastor juga tidak. Yesus tidak pernah mengenal apa itu pendeta, apa itu pastor. Kalian bikin-bikin sendiri. Jadi yang di sekolah STT itu untuk apa bang? Kutanya dulu, STT itu untuk apa sekolah? STT untuk mengajak orang menyembah kepada mantan mayat, mantan jenazah. Aduh bang. Untuk menggenapi nubuatan Yesus bahwa penyesat itu banyak, pergi ke seluruh dunia memakai nama Yesus. Ketawa. Sesat enggak? Sesat tidak orang yang mengajarkan menyembah kepada mantan jenazah. Sesat tidak? Mengasihilah bang, nggak usah lagi abang menghujat agama Kristen bang. Ya, aku pula yang disuruh menghujat, tengoklah kan. Aku disuruh dituduh menghujat. Bang, kita kasih bang, kita bersaudara. Kasih kau ngajarin. Kalau kasih jangan ajarkan orang menyembah kepada mayat. Jadi sama siapa kami sembah bang? Kutanya dulu. Tuhannya, Tuhan langit bumi yang kalian sembah. Kenapa mayat? Inilah kebanyakan nonton sinetron. Itu maskernya udah mau lepas tuh. Mana lepas itu nggak lepas. Lepas nanti kelihatan gantengnya, jangan. Udahlah bang. Ya udah. Mohon izin ya bang ya. Jangan lagi mengujar agama Kristen, nggak boleh loh bang. Itu PS-nya dihilangkan. Jangan pakai PS, memalukan. Kenapa PS nggak masalah bang? Kenapa masalahnya sama abang? Kok pastor begini amat ilmunya? Saya tidak mau berdebat bang, kami mengasihi bang, nggak ada berdebat. Kalau saya mengasihi orang, dengar dulu bang, orang Muslim tidak pernah saya suruh pindah agama. Kalau mengasihi, ajarkan orang menyembah kepada pencipta, bukan kepada mayat. Pencipta siapa? Mau kami pencipta sama siapa? Bapak. Yang mengutus Yesus, itulah pencipta. Siapa namanya? Orang Yahudi menyebutnya Yod-He-Vav-He. Kami menyebutnya Allah. Kenapa kau menangis? Bang Juma. Itu namamu itu misionaris itu maksudnya apa itu? Misionaris itu artinya apa? Ya cari aja di Google kalau tahu abang. Coba cari dulu. Berarti kau ini pastor yang tugasnya untuk memurtadkan orang awam kan? Nggak pernah bang kau murtadkan bang. Lalu apa? Orang Muslim. Apa itu maknanya misionaris itu apa kalau bukan memurtadkan? Untuk apa? Cari aja lah di Google bang. Anda mau memurtadkan orang, mengajak orang untuk menyembah, kemudian mantan mayat. Gimana ceritanya? Bang, digaji berapa lah? Digaji berapa? Asal kok karang-karangin itu bang. Kok
Digaji Aduh, berapa aku nggak pernah murtadkan nangis satu orang? dulu. Ngapain aku nangis? Mana nangis aku mana Satu nangis. orang kamu Mana murtadkan nangis aku? dapat duit berapa dari gereja? Bang, nggak ada pernah bang. Aku murtadkan orang nggak pernah bang. Itu misionaris Nggak untuk pernah, apa? Misi. Misolaris ini misolaris artinya penginjil, menyelamatkan jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa Sudah. yang mana yang Anda selamatkan? Ya, ya. Orang yang jiwa-jiwa itu bang, yang belum kenal nama Yesus. Orang-orang Islam kan? Enggak, Kristen. Ya, kalau Kristen Bukan itu udah Islam. mengenal. Orang Kristen sudah mengenal Tuhan kalian yang pernah jadi mayat itu. Ngapain lagi kau injilin? Banyak kali lah tipu-tipunya ini. Misionaris Enggak ada itu, tipu-tipu, Bang. misionaris itu membikin kandang baru mencari domba. Itu misionaris. Kalian dirikan gereja kosong, nggak ada jemaat, baru kalian keliling cari orang Islam bisa dimurtadkan untuk masuk di kandang itu. Saya tahu gerakan misionaris di Indonesia ini, tahu aku. Aku tahu misi kalian. Bang, bukan hati bang, dia bertobat loh tobat. Bikinlah jalan kebenaran bang. Ya, jalan kebenaran bang. Ya bang ya. Tapi itu kan Cari kebenaran bang, jangan taunya aja bang di situ bang. Aduh bang. aku dirikan api itu karena aku tahu misi kalian. Cari kebenaran bang. Kebenaran apa ngajar orang yang bermantas? Inilah. Kebenaran apa Jadi, mantan mayat tanya disembah? dulu abang. Enggak, saya tanya dulu abang. Orang sakit pernah nggak abang doakan? Orang sakit selalu kami sering mendoakan. Gimana? Cobalah dulu. Saya tengok dulu, aku perhatikan dulu. Mau jualan obat ini, mau jualan obat nih. Ini kalau misionaris datang ke orang-orang sakit Aku bukan di menjual rumah obat, Bang. Saya sakit. nggak menjual. Saya Di tidak rumah menjualkan sakit, obat, bang. Saya cari tidak orang-orang menjual yang obat. sakit. Orang Islam sudah jelas-jelas pakai hijab, didoakan dalam nama Yesus. Itulah Kristen, misionaris. Itu tandanya bang, ada kuasa Tuhan, ada mujizat. Yesus itu masih hidup selama-lamanya. Jadi kau sudah akui kan? Kau sering Iya. mendoakan umat Islam? Ya, saya mengakui Yesus itu masih hidup Saya selama-lamanya. ulang lagi. Dia ada mujizat. Jadi terjadi. saudara sudah mengakui kalian sering mendoakan umat Islam yang sakit? Iya, tapi kami doakan Muslim itu bukan untuk dipindah agama, dia percaya. Itu aja. Nggak ada cara kami suruh pindah. kalian. Itu cara kalian. Itu Tidak. cara kalian. Tidak. Kenapa Anda tidak mendoakan kemudian paus yang ada di Vatikan yang pakai kursi roda supaya dia bisa salto-salto? Di mana buktinya? Kenapa pastor yang ada di Vatikan pakai kursi roda? Kenapa nggak doakan supaya dia bisa terbang? Rusuli Lubis tanya, Rusuli Lubis, kenapa nggak doakan kepalamu supaya tumbuh rambut? Kenapa botak? Inilah bang, inilah abang suka karang-karangi. Inilah abang yang suka karang-karangi. Pastor datang ke Indonesia baru-baru ini dari Paus Vatikan pakai kursi roda atau tidak? Bang, Andi Lubis itu bang. Pakai kursi roda atau tidak? Paus Vatikan yang datang baru-baru ini ke Indonesia. Kenapa pakai kursi roda? Dia kan sakit. Kenapa tidak didoakan sama Kristen? Supaya dia bisa main bola. Ya, dia kan belum apa bang, belum ada disampaikan. Emang di Vatikan nggak ada yang bisa berdoa? Kenapa nggak didoakan supaya dia bisa main takpro, bisa tari balet? Kau mendoakan orang Islam supaya murtad, kau doakanlah Paus Vatikan itu supaya dia bisa lompat tali. Banyak cerita kalian ngobatin orang Islam, jualan-jualan segala macam. Orang Islam didoakan. Nah, di mana abang saya jualan obat mana? Hei, misionaris itu, andai saja Nusantara belum merdeka, kalian itu meneror perkampungan-perkampungan agar mereka itu kelaparan, tersiksa, sengsara. Itu fakta. Setelah mereka sengsara, kalian datang ngobatin,
bawa obat, kasih makan Indomie, habis itu kalian baptis. Begitu caramu mencari pengikut. Karena kalau kau menggunakan data-data Bible untuk memurtadkan orang, nggak mungkin mau. Karena Biblemu itu irasional. Tuhan kok jadi Kalau maya. kami Bang, yang didoakan Bapak si Lubis itu Bang, itu karena orang itu datang Islam itu untuk Kenapa minta nggak didoakan doakan Bang. kepalanya supaya tumbuh rambut? Mana bisa lah Bang, lu coba begini. Mana mau tumbuh didoakan kepalanya rambutnya, mana bisa. Orang lumpuh, orang buta bisa diobatinya. Ya, kalau orang lumpuh bisa diobati, kalau kepala mau numbuh rambut mana bisa lagi. Itu bahkan Apa lahir, bedanya? Bang. Orang lumpuh itu karena sarafnya mati. Orang botak kepala karena saraf mati. Kenapa dia nggak doakan? Ya Tuhan, tumbuhkanlah sapu lidi di kepalaku seperti bulu landak. Kenapa nggak doakan seperti itu? Mana buktinya kepalanya Saya botak bisa curiga tumbuh, ini mana hanya buktinya? tipu-tipu aja. Saya curiga kalian cuma tipu-tipu, penyembuhan tipu-tipu. Curiga aku. Settingan kayaknya, Aduh settingan. Bang, jangan main-main Bang. Itu Tuhan, itu kenyataan Bang. Saya Masih curiga, ada, Bang. curiga kan boleh. Mana tahu settingan. Buktinya botak kepalanya, kenapa nggak doakan? Wahai Aduh, Tuhanku, Bang, saya ini lah, abang yang asal pernah menjadi karang-karangin, Bang. mayat, Nggak ada tumbuhkan botak bisa rambutku ditumbuhi, Bang. seperti bulu landak atau seperti rambut sabuk kelapa, sapu hijau. Kenapa nggak doakan kepalanya? Licin kali ku tengok kepalanya, licin. Macam abang Di ini mana bisa bermukjizat. buktinya, Bang? Kenapa abang? Kenapa abang nggak doakan supaya kulitnya putih? Ya. Kenapa Memangnya kayak ada pisang hitam, rebus? memang hitam. Doakan, kan kau bisa bermukjizat tuh nipu-nipu. Atau jangan-jangan cuma nipu-nipu doang. KKRS-nya cuma Nggak ada nipu-nipu bukan? nipu-nipu Bang. Tidak ada pernah Terus nipu kenapa? Bang. Nggak ada pernah nipu. Kenapa Anda tidak bisa mendoakan kulit Anda berubah menjadi kuning, coklat, biru, putih, hitam, besok jadi ungu, Ya, asal karang-karang besoknya ya. jadi pink, besoknya jadi hijau, supaya orang banyak murtad Nggak, sekalian percaya. aja Bang, sekalian aja backlin tanggung Bang, backlin. Kan di Sekalian dalam aja backlin Bang, Markus, tanggung Bang, backlin. di dalam Markus 16:16, tanda-tanda orang percaya, iya kan? Benar nggak? Mau nggak aku bacakan dalil itu? Iya. Tanda-tanda orang percaya. Iya, Betul coba. Anda percaya? Nah, menyimpan tangan di atas sembuh, betul? Minum racun Iya, tidak mati, iya, kan? betul? Mana ada racun mati? Iya dong, dipatok ular nggak mati, minum racun nggak mati, betul nggak? Di mana Bang? Di mana? Kutunjukkan lagi samamu, tunjukkan lagi. Bang Juma, Bang Ah, Bante. inilah kalau agama tipu-tipu begini. Mayat orang kok dibilang mayat Tuhan. Bang Juma. Ya, aku tunjukkan ini. Kau itu misionaris fokus duit aja kau ini kayaknya. Tidak Bang, Memang tidak kalian paling pernah. takut sama Bible kalian sendiri. Tidak pernah Bang, tidak pernah Kalian saya itu minta takut perpuluhan sama Bible. sama jemaat. Tidak Bang, tidak saya. Nih, Mana? lihat ini. Mana? Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Iya, Tanda-tanda betul. ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Mereka akan Mana berbicara demi nama dalam Yesus? bahasa-bahasa baru. Mana Demi demi nama namaku, Yesus? iki ucap ini. Namaku itu ini ucapan Yesus. Mereka Percaya akan aku. berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Kenapa tidak minum racun di depan Senayan? Supaya banyak murtad. Hei, Nah, minum racun.
Di mana? Nggak mungkin lah Bang. Aduh, Bang Juma. Tanda-tanda ini akan menyertai nih. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu Ya, akan maka sembuh. Ya udah memang minum racun. sembuh. Minum racun. Ya. Minum racun tidak celaka, betul? Iya, tidak celaka. Coba sekarang kau ambil baygon. Aku besarkan diri Dirimu lo. lah itu, coba dulu kau racuni Aku besarkan dirimu. nih. Ambil baygon, coba. Ambil baygon, aku pingin lihat. Ayo. Bagi abang lah itu Bang. Ini Itu tanda-tanda racun orang hatinya. percaya. Tanda-tanda orang Gak percaya. usah dibesarin lah Bang, nama apaku. Gak usah dibesarin lah Bang. Tanda-tanda orang percaya. Tanda-tanda orang percaya kenapa? Bicara bahasa asing. Apalagi? Menumpangkan tangan sembuh. Apalagi? Apalagi Bang? Ayo. Apalagi? Bahasa asing. Dipatok ular kobra. Nggak celaka, minum racun. Ayo buktikan kalau Anda ini agama benar. Minum racun. Bang Juma. Coba minum racun. Pusing dia, pusing. Bang Juma. Pusing. Bang Juma. Pusing ya? Juma, itu tuh aja lah. Itu aja lah kau balik-balik ke firman Tuhan Kristen itu Bang. Aduh, nggak pernah Firman Tuhan katanya. Firman Tuhan katanya. Firman Tuhan apa katanya? Beritakanlah Bibel kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Bang, ada kami, Bang yang kami pegang itu ada nggak bacanya Bibel di situ Bang? Jadi apa bacanya? Apa bacanya? Di depan kami itu Alkitab Bang, nggak ada Bibel Bang. Alkitab itu bahasa Quran, kocok. Kau nipu-nipu lagi kan? Alkitab, nggak ada Bibel. Alkitab itu bahasa Quran. Jangan nipu-nipu lagi dong. Berhentilah menipu itu. Berhenti menipu. Berhenti. Nggak ada kami nipu Bang. Aduh. Ya terus kenapa kau mengatakan Bibel itu Alkitab itu nipu namanya? Udahlah. Memang dari sana Bang. Dari sana apa gunanya dicetak Bang? Ya, apa gunanya dicetak itu Bang? Kalau di depan itu, cobalah bilang sama orang tukang cetak itu Bang. Kalau berani ya Bang. Memang dicetak untuk nipu supaya orang awam percaya itu adalah Alkitab. Dulu sana. Padahal surat kabar. Agama yang disebarkan dengan tipu-tipu itu agama apa namanya? Sahabat syukran barakallahu fik. Kutanya dulu. Ya mana? Agama yang disebarkan dengan tipu-tipu itu agama apa namanya? Makasih Tuhan Yesus berkati. Ayo. Agama yang disebarkan dengan tipu-tipu agama apa namanya? Ya agama mana? Coba dulu Abang kutanya. Itu Alkitab. Sampul kitab kok diganti, Bibel kok diganti Alkitab. Itu untuk apa? Ya, untuk nipu. Itu yang dari sana Bang, yang dicetak di sana Bang. Kalau dari sana mana? Dari sana mana? Ya, yang orang yang tukang cetak itulah, tanyalah sama mereka. Iya, kenapa dari bisa sana mana? Itu? Ya, yang tukang cetak buku Alkitab itulah, tanyalah sama mereka. Berarti dia sengaja untuk nipu kan? Nggak ada sana tipu, memang itu yang dari sana, bukan ada kena tipu, nggak ada. Kalau dari sana itu namanya Biblos. Di Indonesia kan buku-buku. Bahasa Yunaninya Tabiblia. Kumpulan buku-buku. Kok jadi Alkitab? Ya memang Alkitab Bang, mau aku tunjukkan depannya Alkitab. Ya kalau itu di dalamnya nggak ada itu nama Bibel. Sama-sama kalau ditunjukkan gini, di luarnya tertulis pelajaran bahasa Ibrani. Iya, itu kan sudah dicatat. Begitu dibuka isinya, ternyata bukan Ibrani. Jadi apa? Ini ramuan-ramuan obat kuat. Menipu nggak bukunya? Menipu nggak buku ini? Menipu tidak yang punya buku ini? Yesus, tolonglah Bang Juma ini. Menipu nggak? Menipu nggak yang cetak buku? Dia nggak ngerti menipu. apa-apa gitu. Menipu nggak yang cetak buku? Di luarnya bahasa Ibrani.
pengantar bahasa Ibrani. Begitu dibuka, ini resepnya Maerot di dalam. Pertanyaan saya, pencetak buku ini penipu nggak? Bang, kalau mau abang jelaskan, tanya tukang percetakannya, Bang. Menipu nggak dia? Nggak ada. Ya, ya menipu lah yang percetakan itu. Menipu kan? Iya, orang percetakan itu. Sudah, itulah agamamu disebarkan dengan cara tipu-tipu. Belum paham juga? Ya udah, abang tanyalah sama mereka sana yang percetakan itu kenapa bisa Kenapa kayak gitu dibikin? yang dirugikan kan kamu, bukan aku. Ya, nggak berani. Kenapa aku? Karena abang nggak berani membilangkan sama orang itu. Bukan nggak berani, bukan nggak berani. Aku diuntungkan. Artinya bahwa ketika Bible dibungkus dengan kata Alkitab, berarti Al-Quran itu benar karena namanya dipakai untuk menutupi ketidakbenaran Bible. Bang Juma, tengok ini kawanmu. Untuk apalah gunanya dibilang aku ditangkap? Apa salahku? Tengok ini ya. Apa mau ditangkap aku? Apa salahku? Baru begitu. Baru begitu, Jabe baru begitu manja kali kau jadi misionaris. Bukan manja. Jangan asal ucapan orang ini bilangnya tangkap. Nggak ada bukti. Maksudnya, dengar. Maksudnya penjelasan Bang Zuma itu tangkap. Harus kau tangkap. Jangan jadi kau tulis lah, jangan bilang tangkap, tulis di situ, singkat. Enggak, maksudnya tangkap, itu penjelasan Bang Zuma itu tangkap, pahami, terima. Iya, tapi ditulis, jangan dibilang tangkap. Apa yang mau ditangkap, Bang Juma? Takut kali kau ya Martina. Dibilang lah. Tangkapnya Bang Juma gitu, nama Bang Juma, jangan bilang tangkap. Aduh. Inilah kebanyakan nonton sinetron mereka ini, banyak sinetron. Oke lah Bang. Makanya jangan saya berhenti jadi misionaris ya. Jangan lagi kau jadi misionaris ya, berhenti. No. Nanti kena tangkap betulan kalau kau masih mau nipu-nipu orang. Enggak, no. Saya tetap menginjil, tetap saya ikuti Yesus. Dia juru selamat, dia menciptakan langit dan bumi. Ada Yesus pernah mengajarkan kemudian perjanjian baru, kitabnya. Aku tetap memegang nama Yesus. Gak ada selain itu lagi. Matamu nggak ada yang paksa kau. Silakan kau pegang namanya. Yang jadi masalah sekarang, jangan kau tipu orang pakai nama Yesus. Tidak pernah aku tipu orang, tidak pernah. Sama sekali tidak pernah aku tipu orang. Jadi kau mengajarkan orang menyembah mayat itu bukan nipu. Aku membuat jalan kebagusan, bikin yang jalan terbaik. Bagaimana mau bagus mengajar orang menyembah mayat kok bagus? Udahlah Bang, nggak usah lagi lah Bang. Bang ini sudah lain apa ajarannya. Kamu itu ngajarin orang sakit, ngajarin supaya orang sehat sakit. Orang itu orang sakit diajak sehat. Kamu bagi abang, Bang. Orang sehat itu aja sakit. Kalau kami sudah. Itu urusan abang lah. Nah, sekarang saya tanya, sama abang hati-hati. Benar nggak di agamamu mengajarkan menyembah tadi, yang mayat, yang mantan jenazah mayat ini? Benar nggak? Itulah abang bolak-balikkan terus itu kan. Enggak, saya simpulkan. Betul tidak sebagai misionaris Anda mengajak orang menyembah kepada mantan mayat? Benar nggak? Dia cari lagi kata tangkap. Habis itu dia takut. Dia cari kata tangkap di bawah. Tapi apa memang kau bang. Berhenti kamu. Kalian tangkap pun aku terserah. Berhenti jadi misionaris. Berhenti. Berhenti. Bang, aku nggak mau berdebat. Saya tidak mau membahas agama kalian. Ya, kami mengasihi kamu. Ya, hanya mau mendatangi orang-orang awam untuk kau ajak murtad, gitu. Bang Juma, bukan hati-hati lo Bang Juma ya. Firman Tuhan ini nggak bisa dibolak-balikkan Bang. Ini kenyataan Bang, firman Tuhan. Itu tadi mayat Bang. Tuhan itu masih ada loh Bang. Kau yang muter Tuhan balik. itu nggak bisa tidur Bang. Kita melihat di bumi ini Bang. Hati-hati loh Bang. Tapi Tuhan bisa mati nggak? Akan nanti terjadi musibah Bang. Tuhan bisa mati nggak?
Tuhan di Kalau kamu kau itu nggak ada udah harga mati. dirinya. Nggak usah lagi takut sama Tuhan lah. Di Tuhan bisa mana? dibunuh sama orang kok. On tentara Romawi Oke lah, aja. saya turun lah bang. Aku nggak Tentara mau ribut-ribut Romawi bang. hanya Udah, itu modal bagimu, Bang. anggur asam aja Oke, bisa Bang, bunuh ya. Tuhan. Jadi Tuhan Oke, di Anda Bang, itu ya. tidak ada harga diri. Ya udah, itu bagi abang lah. Kalau aku no. Hanya dengan modal anggur Itu asam bagaimana? mati dibunuh. Ya udahlah, aku pamit lah bang ya. Ya, Jadi berhenti abang jadi misionaris. Ya, Ya terserahmu lah, bagimu lah itu. Udah ya. ya. Jadi tuh saran ke sama abang hati-hati lah. Itu aja Ya, ya, udah hati-hati, ya. jangan sampai kena Bye. tangkap. Kau memurtadkan orang. Ngajak orang nyembah kepada mantan mayat. Hati-hati, kau yang harus hati-hati. Kau yang hati-hati karena kau yang misionaris, bukan aku. Aku meluruskan agar kalian waras. Makasih sahabat. Perlente barakallahu fiik. Ayo, silakan Anda renungkan dan pikirkan. Seorang misionaris saja kelabakan kayak gitu. Disuruh minum racun, katanya nggak ada di dalam kitabnya minum racun. Ditunjukkan no comment langsung. Mana ada katanya disuruh minum racun. Yang ada sembuhkan orang. Ditunjukkan dalilnya, no comment, langsung bahas yang lain. Inilah kalian, udah aku bilang, kalian itu jadi Kristen karena keturunan doang, bukan karena proses belajar. Kami umat Islam ini lebih paham isi Bible dari kalian. Dia nggak tahu kalau ada Yesus itu mayat, nggak tahu. Kutunjukkan dirubahnya lagi dia. Bukan begitu Bang Suma. Lalu bagaimana? Halo, Napoleon, Halo bang. Katolik, Protestan. Gini bang, saya Islam, cuman saya mau diajak ke Kristen bang. Ikutlah. Enak di sana. Nggak ada yang haram, nggak ada yang wajib, bebas. Udah dijanji surga pula tuh. Dosa ditebus, kita mesti sholat. Bebas mau ngapain aja, ada pendamai dosa. Enak di sana. Tapi saya nggak Kenapa? mau. Kenapa? Nggak mau bang, saya mau stay Islam. Cuman kalau saya nggak masuk sana ya saya bakal dijauhin bang. Sama? Nggak bisa saya sebut tuh bang. Kekasihnya gitu. Bukan. Lalu? Orang-orang terdekat sini lah bang. Maksudnya apa ini? Orang-orang terdekat sini ada yang maksa Anda murtad? Betul bang. Siapa? Nggak enak juga saya sebutin bang. Intinya ada orang. Kekasihnya? Bukan bang. Tinggal dilapor aja. Kalau ada yang kayak gitu itu dilapor. Lapor sama pemerintah, sama polisi. Gitu. Jadi ya, dilaporkan ya kalau memang saudara tidak mau murtad tapi disuruh murtad, laporkan kepada pihak berwajib dengan kasih bukti-bukti. Itu sudah melanggar itu hukum itu kena undang-undang. Oke? Siap bang, saya tetap prinsip saya Islam bang. Oke, mantap. Anda sama dengan saya berarti. Merdeka, takbir, Allahu Akbar. Bibir imut, semangat malam. Halo? Bere. Halo. Buka kamera. Ya, buka kameranya. Maksud aku pertanyaan sedikit aja nih. Buka kameranya. Bukan aku nggak lama mau apa nih. Ada pertanyaan. Buka kameranya. Tujuannya buka komal ini apa sebenarnya? Untuk mewaraskan kamu. Memangnya kamu udah waras? Ya, buktinya aku Islam. Waras lah. Ya udah, yang kau anut itu aja kau apa? Nggak penting kau urus Ya orang kan lain. Islam diperintahkan untuk menyeru kebenaran.
Iya, kalau orang-orang Kristen itu nggak penting juga kau uruskan itu, biar orang Kristen yang Kalau ngurus begitu itu. kenapa kemudian orang Kristen tidak mau melepaskan istilah Islam dari kitab? Tolor. Telur. Yang kau urus yang kau anut itu ajanya, nggak penting. kau urus orang Inilah lain. yang kuurus, yang kuanut, inilah yang kuurus. Amar Iya, jadi ma'ruf ngapain? namanya. Ngapain orang Kristen kau urus? Karena Islam itu datang untuk memperbaiki seluruh manusia. Ya udah, yang di Islamnya aja diurus, nggak penting kau urus orang Kristen. Udah, Islam udah aman. Yang mau diurus itu Udah. kamu. Ya kalau udah nggak penting kamu urus orang Kristen, nggak, biar orang Ya Kristen ngurus udah, orang kalau begitu lepaskan semua istilah Islam di Bible. bodoh, Kau yang pintar. pintar lagu. Ya, makanya kau menyembah mayat. Nah, itu bukan urusanmu. Ya, kau merasa pintar. Bukan urusanmu mau nyembah apa, biawak, Enggak. mau ular, mau simpan, nggak urusanmu. Bukan, ini memang bukan urusanku. Masalahnya istilah-istilah agamaku kau pakai. Bodoh. Pintar. Iyalah memang pintar. Ya, Ngapain kau makanya urus kau orang- mantan mayat karena kau pintar. Ngapain kau urus orang lain? Saya tidak ngurus. Jadi, Saya mengatakan kamu lepaskan semua istilah-istilah Islam di Bible. goblok. Cerdas. Ceritanya kau orang-orang pintar, dibilang Kau bilangnya aku goblok, habis itu kau bilang kau pintar. Memang nggak waras kau memang. kau yang nggak waras itu. Ngapain kau urus orang lain, agama orang Saya lain? tidak ngurusin agamamu. Aku cuma minta lepaskan istilah Islam dari kitabmu. Tolong. Pintar. Ya memang ya, pintar, lebih pintar aku. Ya, makanya kau jadi Kristen karena kau pintar ngibul tapi. Udah gini aja maksudnya. Yang kau anut itu aja lah. Dalami kan gitu. Yang orang-orang sana nggak penting. Ini saya sudah dalami agamaku, menyeru kepada orang-orang kafir kayak kamu, Nggak pemakan biawak. Nggak penting. Kan biar Nggak orang-orang penting kafir. bagimu, penting bagiku. Hei, Iyalah, memang apa? susah lah. Memang susah. Mari ku jambak mulutmu supaya tidak susah. Mulutmu nanti ku jambak itu. Maskermu itu kalau ku jambak nanti nampak Mana bisa? semua. Mana bisa? Sama juga, aku pun nggak bisa ku juga ku jambak mulutku. Itu ibu sekarang sudah ku jambak mulutmu. Ketawa dia. Ketawa dia. Iya, ketawa lah. Kalau dengar ikuti komalmu ini ya, sebenarnya kalau memang betul-betul kau itu memang sifat-sifat mau mengajak orang, istilahnya menganut agama ini, memang jempolku bisa kau bikin 10 biji jarinya. Gak perlu semua. jempolmu bau. Tapi kalau ku tengok, percuma. Apa percumanya? Karena kamu nggak mau diwaraskan, makanya percuma. Kalau kayak orang kau itu mau waraskan aku, nggak mau aku. Kenapa kamu nggak mau waras? Masalahnya di situ. Soalnya lebih nggak waras kau itu. Kalau aku nggak waras, nggak mungkin aku ngajak kau meninggalkan menyembah makhluk. Ngapain pula kau ajak aku? Lah, supaya kau selamat toh. Nggak penting. Mau Oh, nggak selamat penting aku, pula. mau selamat mau nggak bukan urusanmu. Kan aku sayang kamu. Goblok. Ya. Ngapain pula aku sayang kau sayang aku aja nggak sayang sama kau? Kan suaramu unik. Bodoh. Pintar. Nah oke, kalau gue bilang gitu ya, ku terima. Nah, iya, kamu pintar kan? Ya. Pintar ngibul. Enggak. Hah? Enggak juga. Intinya kau menangis. Intinya gini Apa? aja lah. Apa intinya? Yang kau anut itulah kau perdalam. Enggak penting. Inilah yang ku perdalam sekarang. Aku memperdalam supaya aku mengajak orang-orang biar selamat. Kayak kau ini kan tidak selamat. Kau selamatkan dirimu sendiri. Jangan kau selamat orang. Sudah Memang aku kau selamatkan. udah kau jamin kau selamat. Apanya? Kau udah kau jamin selamat. Ya selamat lah. Selamat datang. Bukan. Takutnya selamat datang. Kenapa kau menangis?
Kau ngerti orang nangis sama orang ketawa? Ngerti nggak? Itu kau menangis. Bilang selamat malam aja udah semangat malam. Ini di sini aja pun udah, kalau menurut aku ya udah nggak pas. Makanya. Nah, bilang selamat malam, selamat siang. Orang bilang selamat siang, kalau siang, kalau malam selamat malam. Ini semangat malam, semangat siang. Dari sini aja pun, kalau menurut aku ya. Nah. Terus kenapa kau selamatkan malam? Hei, aku nggak ada selamatkan malam. Yang penting aku ini sekarang, memang aku Kristen ya. Maksudnya aku tadi di sini, yang kau anut, kau perdalam, yang orang lain nggak penting juga kau apa, itu aja. Masalahnya kamu itu menjangkiti yang lain. Itu kan aku, urusan aku. Nggak boleh. Kau aja. Memangnya kau siapa itu? Ngapain kau ngajak yang lain gitu loh? Yang ngajak yang lain nggak ada. Aku aja pun dengar dulu. Aku aja pun belum tentu besok sama orang tua aku, sama orang rumah aku belum tentu entah kemana aku tujuannya. Oh memang kau itu terdampar. Jadi kau udah kau jamin? Jamin. Jamin kemana? Ke neraka kau. Yang kutanya kau. Ya aku samanya seperti Yesus ke surga. Ya surga belum tentu lah. Nah kok belum tentu pula? Belum tentu. Kau nggak percaya Yesus rupanya? Bukan masalah nggak, bukan sama Yesus, sama kamunya nggak percaya. Ya, kalau kamu percaya Yesus, kau harus percaya bahwa aku juga ke surga. Gimana sih lo? Memangnya kau siapa biar percaya aku sama kau? Nah, Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai apa? Yesus, bukan kamu. Yesus dikenal sebagai apa? Utusan atau pengutus supaya kita selamat? Itu Yesus. Kan pertanyaan dari kamu yang kutanya. Kita mengenal Yesus sebagai juru selamat yang diutus atau pengutus. Udah gini aja, ini antara kita di dunia gila, ini. Kukira kau sudah gila kau memang. Lebih gila kau lagi. Lah, Yesus mengatakan hidup kekal itu apa? Mengenal dia sebagai apa? Apa? Pertanyaannya bukan ke situ. Kan pertanyaan dari kau udah kau jamin kau kemana? Hidup kau itu akhir hidupku nanti kemana? Selama aku mengikuti Yesus itu utusan Tuhan yang diutus kepada Bani Israel, selamatnya aku. Udah kau jamin. Yesus yang mengatakan itu. Ini cerita katanya kan? Yesus yang mengatakan itu. Masa kau gak percaya Yesus? Cerita katanya. Kamu gak percaya Yesus? Dengar dulu. Kau gak percaya Yesus? Jangan-jangan kau penyembah tutup panci kau. Kau gak percaya Yesus? Mau tutup panci, tutup apa itu bukan urusanmu. Lah, kau boleh nanya sama aku gak boleh nanya samamu. Maksudnya tadi kan pertanyaanku, berarti kau jamin kau udah kemana tujuan? Berdasarkan pengakuan Yesus, yes. Apa? Pusing kau kan berek? Ngapain pusing? Ya itu jawabanku kau bilang. Nangis lagi? Nah, palamu itu lah nangis. Sedih kali kau rupanya. Nggak paham kau dengar orang nangis sama ketawa. Lah, aku dengarnya kau nangis. Makanya aku bilang kau nggak ngerti orang nangis sama orang ketawa, nggak ngerti. Kau yang nggak paham dirimu itu menangis apa ketawa, iya kan? Kan kau bilang tadi aku ketawa, kau bilang nangis. Ya memang kau nangis. Ketawa. Aku ketawa. Kata siapa? Kata siapa? Kataku. Wah, berarti kau nggak sadar itu. Loh, kok nggak sadar? Makanya intinya gini aja nya. Cuman gara-gara kamu terlampu emosi. Aku emosi lagi. Kau pandai kali kau memutarkan kata. Kau yang emosi, aku yang enggak. Gara-gara kau pancing, makanya jadi kayak gini. Ikan rupanya kau. Kau sudah merasa ikan? Apa? Kau sudah merasa ikan? Apa itu ikan itu? Tadi kau bilang kau dipancing. Kau memang ada aneh-anehnya. Sekarang kau merasa ikan. Emang kau putri duyung? Berarti harus dijelaskan ya. Berarti harus dijelaskan ya. Cerita mancing ini kalau kita bicara ini harus diterangkan. Ini kepalanya. Tadi kau merasa dipancing. Berarti kau itu merasa ikan lumba-lumba kau ini. Ikan hiu, kuntiti, ampoleng. Memangnya kalau kata pancing itu harus ke ikan. Lah, kau kan merasa dipancing tadi. Dengar dulu. Pertanyaan ada aneh-anehnya kau ini. Kalau kata pancing ini harus sama ikan.
Kau yang mengaku ikan tadi. Gak ada aku ngaku ikan. Lah, kau bilang dipancing. Ya, kau pancing. Jadi Nah, maksudnya tuh merasa lagi, memang kau ikan apa namanya kau ini? Ikan pari atau apa? maksudnya kalau udah cerita pancing ini memang khusus sama ikan. Tuh ngaku ikan lagi. Udahlah. Adalah Ngerti lebih baik segera ke waras. Jangan kau gila permanen kayak begini. Dengar, makanya aku bilang tadi, aku sebenarnya ngikuti komal kamu ini, ada juga enak bagusnya. Aku memang Kau merasa Kristen. keenakan lagi. Kau apa kau buat di situ? Pantas kau nggak buka kamera. Kau ikutin aku, kau Maksudnya merasa gini. keenakan. maksudnya gini loh. Maksiat kau ya? Maksud Hah? apa? Kau bilang kau ikuti aku keenakan. Ada juga Hah? yang nanya, cuma gara-gara Iya. gak ada enaknya. Birahi kau rupanya. Orang dia lo agama kau birahi. Hati loh kau itulah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Benar-benar lah ini. Kau orang bahasa agama kau birahi keenakan kau di situ. Biasanya kalau udah orang-orang kayak gini, istilahnya udah ada membawakan agama itu, maunya orangnya kan ngomong bagus-bagus, kan gitu. Aku juga ngomong kayak gitu. Kenapa justru kau merasa keenakan di sana? Koclok, koclok. Sadar kau, Hei, aku sadar. Kau ini. Sadarnya aku. Kok ikan sapu-sapu? Lucu kau memang ini, lucu. Dialog agama itu memperbaiki jiwa, memperbaiki hati, memperbaiki perbuatan. Ini kau malah keenakan. Maksud aku gini loh, maksud aku gini. Maksud tahu gini, maksudnya kan, istilahnya yang kau anut itu kau perdalam. Jadi yang orang lain itu biarlah orang itu yang apa, nggak penting juga. Das. Kau terlalu jahat kau sama orang kau ya. Memangnya apa untungnya sama kamu kan gitu. Orang sana pun belum tentu ada untungnya sama dia. Kau kalau kau mau bodoh, bodoh aja kau. Yang bodoh siapa? Kau lah. Kok bisa dibilang bodoh? Ini sudah 2000 tahun setelah Yesus pergi, ngapain kau masih menyembah dia? Itu kan urusan aku kan, itu urusan aku. Masalahnya kau ngajak yang lain juga begitu. Hei, aku nggak ada ngajak lo. Kau ngajak-ngajak. Jangankan orang lain, istriku sama orang tua aku nggak ada aku ajak. Itulah jahatmu. Itulah kau egois. Soalnya mau ke sana itu pun, mau ke neraka, mau ke surga pun, kita masing-masing. Memanglah kau ini gak ada gunamu hidup. Udah aku bilang mau ke surga, mau ke neraka. Kau tukang Itu habisin nasi aja kau kerjamu. Rugi negara ini. apa lu gini negara? Ya iyalah. Orang tuamu kau biarkan, anak istrimu kau biarkan. Memang kau egois kau. Kau jamin nggak kamu masuk surga sama istri sama anakmu? Iya dong. Ngapain saya beragama kalau saya tidak yakin dengan surgaku? Aneh kau ini. Mantap. Ini mantap. Kontak dia dibilang gitu ya. Kau ditanya, memang ada aneh-anehnya kau ini. Kan aku bilang tadi, kau jamin anak istrimu sama orang tua, Kan udah aku saudara, bilang berek-berek. dengar dulu, udah dijamin. Iyalah. Ya semoga ya. Kok semoga pula. Kau itu. Ya, Tunggu dulu, aku sapa dulu tuh teman-temanmu tuh. Halo, selamat malam. Nangis lagi, woi. Nangis jam segini kau. Kau nggak bisa bedakan nangis sama ketawa ya. Itu kau ketawa? Entah, kurang tahu. Kau ketawa kayak anjing kurapan, kau diburu sama masa kok gitu ketawa. Kepalamu itu anjing kurap. Itu kan menghina lagi. Udah kau jelek Iya. begitu. Jadi kau itu nggak menghina. Kau bilang anjing. Suaramu ku bilang tuyul. Kau Nah ini. itu nggak menghina itu. Ya enggak lah, kan suaramu yang benar kayak gitu, kayak anjing kurapan. Nah jadi nggak Subuh-subuh. menghina namanya itu. Enggak kan cuman kayak. Jadi kalau aku bilang kepalamu kayak baby, kalau aku bilang cuman itu. Itu enggak menghina. Oh enggak, berarti senang kalau aku bilang ya kepalamu Bukan, aku tahu matamu itu rusak.
Nangis lagi, ku lempar juga kau lama-lama. Matamu itulah. Apa lo orang ini? Loh, Usiamu berapa tahun kau? ngapain kau tanya usia? Kan aku mau tanya kapan kau mati. Jadi kalau kau kapan mati? Kau yang aku mau tanya, kau pula bertanya ke aku. Memang ada aneh-anehnya ini orang. Bisa lah kau tanya balik. Gak bisa, gak boleh. Kalau bisa dulu kau mati itu maksudnya. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kaulah yang duluan. Halo pemburu. Halo, Katolik Protestan. Protestan. Ini ada saudara Bere di atas, katanya Protestan itu semuanya ke neraka katanya. Itu kan kata kamu saja itu. Bere yang ngomong barusan, Mantap, kok aku mantap, pula bos. yang kau tuduh. Aku pun gak ada bilang gitu. Belajarlah berkata. Ini dia ngomong tadi, Kalau kita katanya nggak ada jaminan. Gimana sih abang ini? Kalian ini aneh-aneh aja kalian ini. Jaminan hari kerja apa? Jaminan apa nih sekarang? Jaminan gimana sekarang ini? Dia bilang diusir sama mertuanya. Kau menambah-nambah itu. Tadi kau bilang istriku, mertuaku semuanya nggak suka sama aku diusir. Kau bilang. Nah ini menambah dari sini aja memang udah aku bilang, memang nggak bagus ini orang ini. Apa? Memangnya ada aku bilang gitu. Yang bilang ada siapa? Aneh kau ini, asal ngomong kau ini. Pemburu silakan tadi buka memang kamera. Aku disuruh mertua. Apa kau ngomong apa? Kau ngomong sendiri kau memang. Kau ada anehnya. Memang Guys ini pemburu. memang. Guys pemburu. Oke lanjut dulu. Guys pemburu. Apa kau sopan kau Bere? Saya nggak sopan kau, yang nggak sopan kau. Oh, suruh buka kameranya susah kau. Itu kata si Bere, agama kau nggak masuk akal katanya. Jangan mengadu domba. Kau ngomong lagi sedikit lagi ku turunkan. Jangan mengadu domba muncul kau itu, nggak ada aku bilang gitu. Kau berkata-kata memang jago ya. Buka kameramu, buka Tapi ada pun nggak ada. kamera. Buka kamera. Nggak ada. Buka kamera. Adabmu nggak ada gitu. Ya makanya Jadi, buka kamera. Gitu dong. Udah. Gimana? Cuma Pemburu. Halo. Kita diskusi. Ya. Agama yang nggak masuk akal. Agama yang nggak masuk akal. Semua agama masuk akal. Agamamu masuk akal juga. Iya. Semua agama masuk akal. Tapi otakmu yang nggak masuk akal. Agamamu aja Otakmu masuk yang nggak angin kagak. Kalau otakmu yang nggak masuk akal, dan kamu masuk angin. Mana ada agama masuk akal Tuhannya dibunuh. Hati-hati kalau ngomong sama siapa, ya kan? Jangan kau merasa memang betul ada kok nggak ada. Dibunuh katanya Tuhannya. Masuk akal itu? Itu kan mulutmu aja yang katakan. Iya. Apa Yesus takut dibunuh. sejarah semua? Yesus dibunuh. Hah? Yesus dibunuh. Itu kan kata-katamu. Lah. Masalah generasi. Ya kan? Itu pun kata-katamu. Apa yang kau putar, apa yang kau katakan, kau putar-putar ke kiri ke kanan juga. Bere, coba lihat kalau orang makan anjing kayak gini kayak rabies. Kau lihat tuh. Ngomong sendiri dia kan. Rabies. Jadi kau nggak percaya Yesus itu pernah mati? Nggak ada adabnya. Jadi kau nggak percaya Yesus pernah mati? Kau nggak percaya bahwa kau mati? Yesus Tuhanmu. Kau percaya nggak kau mati? Aku dibandingkan dengan Tuhannya. Kau kan mati juga kan? Sama seperti Tuhanmu. Abadi. Aku bukan Tuhan. Aku bukan Tuhan. Yesus mati. Tapi kau merasa kau Tuhan. Katanya Tuhan. Karena kenapa? Kau merasa Tuhan, kau mengajari orang semua, menari semua, kan gitu. Gimana dong? Semua agama itu nggak ada, cuma diri kau. Gimana dong? Tuhan kok mati? Tuhan kok mati? Gimana Tuhan mati?
Hah? Gimana Tuhan mati? Pantasan kau jadi pengangguran kau, terlunta-lunta di jalan kau. Pantasan kau terlunta-lunta di jalan kau, pengangguran kau, Tuhan kau aja mati. Oh iya. Oh iya. Itu kan perasaan kau bilang terluka. Bukan perasaan. Makanya perasaan kau merasa hebat kau. Ya kau merasa hebat dan merasa sepele kau sama orang, kau salah. Hati-hati. Enggak, karena kau tidak menggunakan akalmu, kan gitu. Kau menggunakan akalmu tahu kau di mana? Di pantat kau, tahu kau? Tahu kau? Jam segini masih ngukur jalan kau. Orang itu sudah istirahat di rumah, ini masih di jalan kok. Apa kau cari di jalan? Itu kan katamu. Ya, ini Itu buktinya kan kau di katamu, jalan. kan gitu. Ini buktinya kau di jalan. Kau tahu apa? Ya, ini. Iya kan? Kau tahu apa? Balik kau. Tuhan merasa diri kau Tuhan kan? Semua kau tahu orang kan? Salah kau. Salah kau Juma. Tahu kau? Itu buktinya kau Kau masih di merasa kau jalan. Merasa kau hebat, merasa kau apa ya kan? Merasa kau yang hebat gitu. Ya kan? Merasa kau, kalau kau tahu kau sebenarnya membuat Muslim tuh malu gara-gara perbuatan kau itu, tahu kau? Enggak dong. Paham kau itu? Enggak dong. Saya cuma memperingatkan kalian aja nya. Jangan kau peringatkan diri kau dulu, kau urus. Gak usah kau peringatkan orang. Oh, udah, Paham aku udah urus ini. Ini kan ada tema. Kau aja temanya Agama atau yang kau dalam masuk bahasa kau itu akal. sebenarnya. Ya. Kau katakan Oh, agamamu itu. masuk akal. Bagaimana mau masuk Semua akal? agama itu masuk akal, tak kau. Tapi otakmu yang gak masuk akal. Semua agama masuk akal. Bilang aja dimakan tema itu. Masuk akal rupanya Tuhan dibunuh. Kau makan aja tema itu. Masuk akal Tuhan dibunuh. Tema itu Yang kau tidak masuk makan. itu akal itu otak kau, Juma. Enggak, Kau aku tanya, Juma. masuk akal Tuhan dibunuh. Kau masuk akal nggak kau dibunuh? Tuhan. Kau masuk akal nggak kau dibunuh? Kalau Kau aku dari mana masuk dibunuh? akal. Karena saya Hah? manusia. Tuhan Ayo mau itu dibunuh. jawabannya, bodoh. Tuhan Kau mau kali dibunuh. kau, itulah jawabannya kau telan sendiri kan, bodoh. Kalau Perasaan aku manusia wajar, tapi kan Yesus kan Aduh. Tuhan. Apa perlu kau ajari lagi? Yesus Tuhan atau bukan? Apa perlu kau ajari lagi? Yesus Hah? Tuhan atau bukan? Ku tanya sama kau Tuhan. Yesus Tuhan atau bukan? Kau Tuhan enggak? Yesus Masuk dulu. Tuhan atau bukan? Kau Tuhan enggak? Yesusnya yang Tuhan di gereja disembah. Kau jangan perasaan jadi Tuhan. Padahal otak Yesus yang dituhankan, tapi dibunuh. banyak orang umat Masuk akal beragama, nggak? termasuk Muslim, nggak macam kau, lebih tinggi lagi kita kau. Akhlaknya. Apa oi? Apa oi? Hah? Yesus Apa? itu dibunuh kan? Kau dibunuh nggak? Aku bukan Tuhan. Haha, makanya kau merasa diri kau Tuhan. Tahu kau? Udah gila kau. Rabies dia, rabies. Rabies dia, teman-teman. Pantasan dia di jalan. Hah? Rabies ternyata. Pantas di jalan karena rabies. Kau yang rabies, kau salah. Kau tuh merasa Tuhan kau, tahu kau? Gua Tahu kau rasa cuma. Tuhan. Yesus Kau merasa Tuhan mati. kau. Betul nggak? Yesus mati. Kau mati nggak? Aku bukan Tuhan. Kau mati nggak? Aku bukan Tuhan. Tapi kau merasa Tuhan. Enggak dong. Rabies. Rabies ya. Mantap. Rabies dia. Kau bilang pula mantap. Orang kena rabies kau bilang mantap. Memang ada gila-gilanya kau ini. Bukan, mantap. Ada lawannya. Dia cuma bisa julurkan lidah. Kau bilang dia lawanku. Udahlah, makanya aku bilang. Bisa. Kau tahu dulu kau. Merasa kau Tuhan bisa mati enggak? Bere-bere. Tuhan bisa mati enggak? Kau bisa mati nggak? Aku manusia bisa. Kalau Tuhan, Ya udah, Tuhan bisa mati. kau bisa mati. Aku manusia bukan Tuhan aku. Yesus Maksudnya Tuhan bisa kan? mati. Kau mati. Yesus bisa mati. Kau bisa mati nggak?
Ya, dasar berek-berek besar. Mampus kau, mampus. Yesus itu Tuhan. Kenapa bisa mati? Hei, Yesus itu Tuhan, kenapa dia bisa mati? Karena tujuan buka komal ini apanya sebenarnya? itu aja lagi kau. Mau cari jeep ya, mau cari jeep. Itu aja lagi kau, gila kau memang. Aku tanya ini ada tema agama yang nggak masuk akal. Kalau kau nggak bisa diskusi, ngapain kau naik ke sini? Yang bikin tema Harusnya siapa? naik ke sini buktikan kalau agamamu itu masuk akal. Malah kau iakan Tuhanmu mati. Ya semakin tidak masuk akal lah. Tujuan buka komal ini apa ini? Supaya kamu waras. Hei, enggak penting juga kau yang mewaraskan aku. Ya berarti kau suka dalam keadaan gila, suka? Itu urusanku. Coba lihat ini. Coba tengok ada teman kita ini, rabies tuh di pinggir jalan tuh menjulur lidahnya tuh. Lidah menjulur. Lidahnya menjulur terus tuh di pinggir jalan, lidah menjulur itu apa namanya? Kutanya dulu kau Bere. Bere, ada orang di pinggir jalan tengah malam subuh hari lidahnya menjulur-julur itu apa namanya? Orang apa itu namanya? Kutanya dulu kau Bere, jujur. Enggak ada itu. Ini tuh. Jangan kau bisukan dulu, jangan kau bisukan dia. Di tengah jalan, pinggir jalan. Jangan di kau subuh bisukan, hari ngomong dia. lidahnya menjulur-julur itu apa namanya? Jujur kau Bere. Jangan kau bisukan dia, biar ngomong. Jujur kau Bere, jujur kau Bere. Ah, ini orang di tengah jalan, pinggir jalan, lidahnya menjulur-julur itu orang apa namanya Bere? Enggak ada itu. Enggak ada. Itu dia tuh lidahnya tuh keluar tuh. Itu orang apa namanya? Jujur. Orang apa namanya? Jangan kau bisukan dulu. Kutanya dulu kau, jujur kau. Orang apa namanya tuh? Iya, tapi jangan bisukan dulu, jangan bisukan dia. Namanya orang apa kalau subuh hari di pinggir jalan lidah menjulur-julur? Orang apa namanya? Orang pintar. Iya. Orang menjulur lidahnya di pinggir jalan orang pintar. Iya, orang pintar. Bere. Waduh, parah. Hanya jangan dibisukan. Pinggir jalan, lidah menjulur-julur, kau bilang orang pintar. Ya. Oh mama, memang sarap lah kalian ini. Hai, masalah generasi. Buka kameranya. Jangan dibisukan. Buka kamera, silakan. Buka kamera. Oh dia katanya mau menjulur lidahnya sampai pagi katanya. Gimana dong? Kamu tidak berubah ya seperti binatang aja kau. Masa kau bilang temanmu kayak binatang? Itu kan cuma lidahnya doang yang keluar. Jangan begitu dong. Kau bilang binatang. Enggak, kau bilang temanmu binatang kenapa? Enggak bagus. Ya kau yang binatang. Kenapa kau bilangin temanmu binatang? Jangan, enggak bagus. Sesama penyembah mantan mayat enggak boleh kau saling menghina, enggak bagus. Mayat dalam kubur. Jangan kau menghina sesamamu, jangan. Ya, yang membusuk dalam kubur ya. Meskipun kalian itu penyembah mantan mayat, jangan kau jangan kau saling menghina, enggak bagus. Bangkai dalam kubur, bangkai. Enggak boleh. Belum mati dia masih hidup. Jangan kau bilang dia bangke itu masih goyang. Oh yang masih hidup dia, kau bilang bangke. Yang membusuk. Masih hidup. Tuh. Masih goyang dia. Kau 3 kali kau bilang temanmu mayat. Kau ini. Jangan kau pikir lagi dia mau jadi Yesus. Kau tuhankan lagi dia nanti. Iya, penyembah bangkai busuk ya. Oh, busuk dia bangkainya rupanya. Kau yang saya bilang. Serius bangkainya busuk. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Baru aku tahu kalau yang dipanggil bangkai busuk itu. Betul lah ini orang. Memang otakmu ternyata kau menyembah mantan mayat busuk lagi. Aduh, gimana siapa ini? Masuk aja ke tema bang. Tuh, agama yang gak masuk akal. Agamamu lah.
Buktikan kalau agama saya nggak masuk akal. Masuk akal nggak satu malam ke Sidratul Muntaha? Iya masuk akal, Bisa. yang menjalankan kan masuk Tuhan. akal. Masuk akal nggak kalau masuk akal nggak Tuhan jadi mayat? Masuk akal nggak bisa ke Sidratul Iya bisa kan Tuhan yang memperjalankan. Masuk akal. Tapi kalau Tuhan jadi mayat masuk akal? Nggak masuk akal kau itu. Jadi kau bilang, Begitu dong ngaku. Masa Tuhan jadi mayat? Aduh, parah, Tuhan jadi mayat gimana ceritanya? Akal mana yang bisa terima? Kalau dia Tuhan jadi mayat, lalu siapa yang mengurus alam semesta ini? Parah kau ini. Tuhan kok jadi mayat gimana? Kok ngarang? Kan dalilnya Lukas 24 nomor 3. Orang-orang menuduh mayat Tuhan Anda hilang. Kok mayat Tuhan hilang? Satu malam ke Sidratul Muntaha kok bisa masuk akal? Masuk akal dong, kan dia memperjalankan Tuhan. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa memperjalankan hambanya Maha Kuasa. Tapi kalau Tuhan yang Maha Kuasa jadi mayat, itu nggak masuk akal. Kalau keinginannya begitu gimana? Tuhan jadi mayat di mana? Keinginannya mana? Mana dalilnya? Kalau dia mau begitu kemana? Mana dalilnya? Tuhan mau jadi mayat, dalilnya mana? Dalilnya lagi Maha Kuasa, dalilnya ke Sidratul Muntaha. Mana leher beton? Mana dalilnya Tuhan mau jadi mayat? Otakmu itu. Lu kok jadi otakku yang kau sasar? Yang saya tanya, mana dalilnya Tuhan mau jadi mayat? Mana dalilnya? Tuhanmu itu yang masuk akalmu, ya kan? Iya, ampun. Berarti yang masuk akal. Dalilnya, dengar. Dalilnya Tuhan mau jadi mayat itu mana? Tuhanmu yang masuk akalmu, berarti di bawah akalmu. Ya ampun. Dalilnya Tuhan jadi mayat mana? Tidak perlu saya berikan dalil sama kau karena penjelasannya tidak perlu. Berarti kau pembohong. Yang saya berarti bilang, kau penipu. Allahmu Kau bilang itu tadi. masuk di akalmu. Kau Yang masuk bilang di akalmu, tadi. ya, Allahmu itu. Iya masuk akal dong. Tuhanku bukan Di manusia. bawah akalmu ya. Tuhanku bukan manusia. Tuhan bukan manusia. Tuhanmu manusia. Kalau Allah kami tidak masuk akal kuasanya, tapi Tidak Allah masuk akal kuasanya kok. Wah jadi bayi kuasa apa kalau dia menjadi bayi? Allah kami besar kuasanya, tidak masuk akal manusia seperti Allah. Mana ada kuasa kalau dibunuh manusia, Cak Ayu? Itulah, itu terserah dia. Dibunuh manusia kok. Dibunuh manusia. Nah itulah yang tidak masuk Tuhan akal. kau. Tidak masuk Iya akal. dong. Tidak masuk akal Tuhan dibunuh manusia. Kalau Allah kami tidak masuk akal kami kuasanya, tapi Allahmu di bawah akalmu. Bagaimana bisa? Tuhan kami bukan makhluk. Tuhanmu yang dibawa telapak kaki. Tuhan kok mati dibunuh manusia? Tidak bisa masuk di otak. Tuhan dibunuh manusia. Ayo, coba jelaskan ke saya bagaimana caranya Tuhan bisa dibunuh manusia. Jawab. Kalau Allah kami tidak bisa kami masuk akal. Jawab. Oh berarti nggak masuk akal. Tidak saya jawab. Berarti nggak masuk akal. Berarti Tuhanmu nggak masuk akal kan? Gak masuk akal. Tidak masuk akal. Gak masuk akal. Oh, sudah. Kau sudah akui gak masuk akal. Ya sudah, Tuhan gak masuk akal. Dia akui Tuhan yang gak masuk akal. Bagaimana mau masuk akal Tuhan jadi mayat? Tuhan jadi mayat itu gimana ceritanya masuk akal? Gak bisa. Tuhan jadi mayat itu gak bisa diterima akal. Kalian bertahan di situ karena di situ ada kenikmatan. Bisa makan apa saja. Tidak ada yang haram. Makanya kalian bertahan meskipun tak masuk akal. Begitu bosku. Masih menjulur lidahnya di pinggir jalan masih. Masih menjulur lidah di pinggir jalan masih. Oh ya udah kamu istirahat dulu, istirahat. Jangan sampai kambuh parah rabiesnya. Dadah. Gak ada yang bisa diajak diskusi baik-baik teman-teman, gak ada.
tidak ada yang sehat. Semuanya pada parah. Gimana teman-teman? Masyarakat API masih ada nggak nih? Atau sudah pada istirahat semua kali ya? Karena mereka dalam perjalanan jauh soalnya. Masih adakah? Kita istirahat aja ya. Sudah 1:30. Soalnya nggak ada lagi yang bisa diajak diskusi baik-baik. Mereka naik cuman emosi gitu. Emosi aja bawaannya. Halo, 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 halo. Halo Bang. Ya udah teman-teman, kita istirahat 1:30 di tempatku. Besok hari Senin teman-teman pada kerja. Oke? Silakan teman-teman istirahat dulu. Ada teman-teman API nggak? Nggak ada ya? Oke. Baik, teman-teman, kita istirahat. Insya Allah nanti siang kita akan jumpa lagi kembali, tentu dengan tema-tema yang menarik, supaya kita mengajak teman-teman kita non-muslim untuk menggunakan akal. Menggunakan akal untuk menentukan langkah seperti apa ajaran benar itu menurut para nabi, termasuk ajaran Yesus yang benar itu kayak mana gitu ya, supaya mereka orang-orang ini bisa memahami bahwa sebenarnya Islam itu datang belakangan untuk mengajak kepada keselamatan, meluruskan akidah, meluruskan keyakinan, meluruskan kepercayaan, dan meluruskan iman mereka. Islam datang untuk menyelamatkan alam semesta. Mereka masih menolak, mari kita layani mereka. Pendetanya datang, mau janji datang, kabur. Yang datang cuman penari latar. Tidak ada satupun nilai positif yang bisa kita temukan dari lisan-lisan mereka. Ya kan? Gak ada kan? Gak ada. Semuanya ya sebatas caci maki doang. Giliran dikasih kesempatan untuk menjelaskan imannya, susah. Susah untuk mereka jelaskan ke kita. Ya kan? Mereka hanya muter-muter, bawaannya hanya emosi, jengkel, dendam sama Bang Zuma aja. Dendam, marah, emosi, jengkel, kesal. Itulah mereka. Bisanya hanya makian, menghina dan seterusnya. Padahal diajak untuk berdiskusi baik-baik. Diskusi hal yang bisa membuat mereka sehat. Kembali kepada jalan benar, ya, menuju kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tapi mereka malah ngamuk, emosi, jengkel, dendam, ancam-ngancam dan seterusnya. Ya kan ya? Itulah bukti kemenangan kita sebagai umat Islam. Kita mengajarkan mereka kepada kebenaran, mereka menolak dan memaki-maki balik. Itulah yang Yesus katakan mungkin, jangan kuberikan mutiara dan barang kudus kepada anjing dan babi, karena mereka hanya akan menginjak-injaknya. Itulah mungkin yang sekarang kita rasakan. Oke teman-teman, saya minta maaf karena pendeta tidak hadir, padahal dia yang ngundang, dia yang menentukan tema, dia yang mengajak untuk berdiskusi. Tapi alasannya jaringan lah, alasannya ada pertemuan lah, padahal dia ngundang. Saya curiga dia hanya menutupi kekalahan dia semalam dengan pura-pura kuat. Oke, sampaikan ke Bang Suma, aku akan datang lagi berdiskusi, buka kamera ya. Jadi seakan-akan wow keren pendetanya ini.
Tapi ternyata cuman tipuan doang. Dipikir dengan begitu mungkin aibnya bisa hilang yang semalam. Kelemahannya bahwa dia babak belur. Dia yang pilih tema keselamatan. Saya bilang satu ayat, kalau ada di dalam Bible, janji Yesus kepada penyembahnya selamat masuk surga 10 juta. Ada tuh, ada kakak saya di Malaysia bilang apa? Adik, kalau memang ada ayat, aku juga nyumbang ya 10 juta. Untuk untuk satu jawaban. Data Kristen dijamin surga. Nggak percaya? Nih, kakak saya yang di Malaysia. 10 juta kata beliau. 10 juta. Kalau ada yang mampu menjawab 10 juta tuh. 10 juta. Dan saya percaya beliau pasti kirim. Dia pasti kirim. Kalau dia sampai pendeta ada yang sanggup ya, sanggup untuk menunjukkan data bahwa Yesus menjamin dengan memberikan pernyataan Kristen penyembahnya yang makan babi masuk surga, 10 juta satu ayat. Masalahnya ayatnya tak ada, teman-teman. Itu dia. Oke. Sekali lagi terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan kepada saudara kami Kristen. Jika kebenaran yang saya sampaikan Anda emosi dengannya, Anda jengkel dengan itu, hadir luruskan yang menurut Anda itu salah. Saya tunggu. Nanti siang saya tunggu. Malam saya tunggu. Oke? Kita tutup ya teman-teman sekalian. Baik, subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar.